maka kalau terbukti, saya ingin mereka juga diberikan sanksi yang proporsional. Bogor, Jawa Barat, Nias, Sumatera Utara, ya kan? Ini mencoreng pesta demokrasi kita loh. Iya, kami sebetulnya sejak awal bertekad bahwa pemilu 2014 ini harus menjadi pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karenanya kami sangat ketat, sangat keras kepada kawan-kawan penyelenggara dari provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS sampai KPPS. Apabila memang benar terbukti ada yang sengaja melakukan pencoblosan di luar TPS, dilakukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, saya ingin ada rekomendasi yang cukup tegas dari kawan-kawan Panwas dan mereka harus diproses. Mas Arief, begini loh, ini kan pemilu ulang ya. Logikanya adalah di TPS yang nanti akan melaksanakan pemilu ulang, KPPS-nya masih KPPS yang lama atau udah ganti yang baru seperti itu? Atau mungkin ada semacam kayak pengiriman langsung dari pusat atau dari provinsi? Tidak. Begitu. Jadi kalau mereka masih memenuhi syarat, maka mereka yang bertugas. Tetapi kalau ada yang tidak memenuhi syarat, mereka kan bisa diberhentikan sementara. Jadi mereka tidak ditugaskan lagi, gitu. Nah, tetapi semua beberapa kejadian itu kan memang ada yang indikasinya petugas yang salah, gitu ya. Tetapi ada juga yang karena memang problem teknis saja. Ketika dilakukan sortir, ketika dilakukan pengepakan, itu terjadi slip. Bahkan ada juga yang TPS itu surat suara yang tertukar hanya 1 lembar. Ya, jadi, kalau selembar 2 lembar sih nggak ini mungkinnya itu memang tidak sengaja. Tapi kalau sudah sampai beratus-ratus itu kan sebuah kesengajaan, Pak. Ya, makanya ini kita sedang mengumpulkan laporan dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Dan kita sudah kirimkan surat itu tadi malam. Kita minta jam 10 pagi ini semua surat sudah masuk. Sehingga kita bisa analisis apa kejadiannya, lalu kita mengambil rekomendasi seperti apa. Baik. Ini mungkin ada laporan masyarakat juga yang bisa masuk ke Twitter. Lewat Twitter. Nanti kita akan menayangkannya sesudah jeda berikut. Penghentian pencoblosan terjadi pada 13 tempat pemungutan suara di Desa Benteng, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Panitia pemungutan suara memutuskan penghentian setelah penemuan ratusan surat suara yang sudah dicoblos. Bekas coblosan terlihat di bagian caleg salah satu partai. Para pemilih yang sudah berada di bilik suara pun terkejut dan langsung melaporkan temuan mereka ke pihak KPPS. Menurut keterangan Ketua KPU Kabupaten Bogor, Haryanto Surbakti, pihaknya kini sedang menginvestigasi temuan tersebut. Surat suara yang tercoblos membuat pemungutan suara pada sedikitnya 22 TPS di Desa Benteng terancam diulang. Pemungutan suara di sejumlah daerah di Papua juga harus tertunda. Warga tidak dapat menentukan pilihan mereka di 40 distrik yang tersebar di 3 kabupaten, di Yahukimo, Supiori, dan Nduga. Warga tidak dapat mencoblos akibat surat suara dan logistik lainnya belum tiba di TPS setempat. Tertundanya kedatangan logistik terjadi akibat kapal yang membawa peralatan pemilu balik arah akibat ombak besar. Ratusan warga yang hendak mencoblos di 3 TPS di Desa Nangahale, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, kecewa karena tidak bisa memilih. Hal ini karena pihak KPU Sika membatalkan proses pemilu akibat kekurangan surat suara. Sebanyak 1.916 lembar surat suara diduga telah hilang. Akibatnya, proses pemilu di 3 TPS, masing-masing TPS 7, TPS 8, dan TPS 9, terpaksa ditunda. Tim TV One mengabarkan. Ya, tidak hanya di daerah saja ya, ada beberapa lokasi di Jakarta juga yang masih bermasalah. Nah, melihat yang seperti ini, Mas Arief, sedikit saja, bagaimana sih perekrutan anggota panitia KPPS itu? Bisa sampai, kalau ini terbukti yang melakukan pencoblosan adalah mereka, begitu? Ya, sebetulnya kami ketika melakukan rekrutmen kepada KPU Provinsi, prinsip integritas itu menjadi yang pertama. Baru kemudian soal kualitas, profesionalitasnya, dan sebagainya. Ketika KPU Provinsi merekrut KPU Kabupaten Kota, juga itu menjadi prinsip. Begitu seterusnya sampai ketika PPS merekrut KPPS. Ya. Kami juga memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada mereka. Kami juga memberikan buku panduan
bagaimana cara bekerja mereka di tingkatnya masing-masing. Artinya gitu ya. sudah masif, sudah jelas gitu ya. Iya, ya. Kalau memang ada yang melakukan kegiatan di luar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan kita, maka ini memang harus ditertibkan, gitu ya. Bentuk penertiban itu seperti apa sih? Dan berapa lama butuh waktu? Macam-macam, mulai dari memperingatkan sampai pemberhentian. Jadi banyak juga sih atas rekomendasi Bawaslu maupun Panwas di kabupaten kota kita melakukan penertiban. Karena biasanya kalau sudah berlarut-larut maka kemudian peristiwa seperti ini terlupakan begitu Pak. Terlupakan dan kekhawatirannya adalah orang yang sama menjadi anggota lagi. Iya, memang kami punya kendala di beberapa daerah. Itu sulit mencari orang-orang dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang itu mau menjadi anggota KPPS. Jumlah seluruh penyelenggara pemilu sampai tingkat KPPS yang terlibat dalam pemilu kali ini itu sekitar 4,3 juta. Ya. Jadi memang bukan hal yang mudah merekrut sekian banyak orang. Dengan syarat-syarat tertentu itu memang kami mengalami berbagai macam tantangan. Baik, gitu ya. Baik. Pak Nasrullah, ada laporan lain dari wilayah lain Pak yang serupa seperti ini? Banyak ya. Tadi sudah disampaikan Nia Selatan, ada juga di daerah Aceh juga demikian, ya. Tapi yang kesimpulan Bawaslu dari semalam ada sebuah yang agak berbeda dengan pemilu 2009. Ini secara masif nih. Kok banyak surat suara itu tertukar antar satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lain. Nah, lalu juga ada ini yang jadi kami bingung nih, persoalan pertukaran surat suara apa yang menjadi penyebab di situ itu. Nah, tadi sebenarnya sudah dibahas. Bisa disebabkan karena perusahaannya ketika mendistribusi, bisa karena pada wilayah KPU kabupaten kota mungkin ketika sortir dan pengepakan. Nah, ini yang jadi catatan kami bahwa jangan sampai itu terulang lagi 3 bulan ke depan ini Pilpres. Ya, artinya bahwa ada proses yang secara yang betul-betul sesuai dengan SOP-nya lah KPU yang diterapkan untuk betul-betul melihat ketika proses sortir maupun pengepakan itu dilakukan. Nah, yang lain sebenarnya ini kasus Papua misalnya, Sika juga. Seingat saya 2 provinsi ini adalah merupakan menjadi skala priority KPU dalam hal distribusi logistik. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa menjelang detik-detik akhir itu, barang itu baru dikirimkan? Dijawab dulu deh oleh Pak Arief, mungkin ini pertanyaannya bisa langsung dijawab Pak. Kenapa itu, gitu loh. Jadi benar yang disampaikan Pak Nasrullah bahwa Papua itu menjadi prioritas bagi kita untuk pengiriman logistik. Pertanyaan kenapanya itu loh Pak. Nah, dari contoh Yaukimo ya, dari 51 distrik yang ada di sana, kami sebetulnya mengirimkan logistik itu tepat waktu. Jadi 15 distrik itu sudah dikirimkan. Dikirim kemana tuh Mas Arief? Ke distrik-distrik. Jadi logistik kan ada di kabupaten. Titiknya ada 2, ada di Wamena sama di DKI. Oke. Nah, kami sudah mengirimkan karena logistik memang sudah ada di sana. Sebetulnya bukan terlambat dari kita ya. Dan setelah dikirim kan dipantau terus dong. Iya. Nah, jadi ketika 15 distrik sudah berhasil dikirim, nah 36 distrik sisa ini ketika mau dikirim cuaca tidak memungkinkan untuk dikirim. Jadi di sana itu setelah jam 10 pagi itu sudah tidak memungkinkan ada pesawat untuk bisa terbang. Itu pada tanggal? Pada tanggal 8. Baik. Nah, kemudian saya perintahkan kalau tidak bisa tanggal 8, tanggal 9 kirimkan. Baik. Ini lemahnya manajemen ya, ini manajemen persoalan distribusi. Karena memang di KPU ini membagi. Ada yang di proses pengadaan dan distribusinya itu melalui KPU, ada juga yang di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Nah, tidak diiringi dengan pola manajemen baik di level kabupaten kota dan provinsi seperti yang dilakukan oleh pusat. Nah, itu yang jadi problem di situ. Semestinya itu seiring gitu loh. Ketika dia menjadi skala prioritas, maka seketika itu juga kawan-kawan KPU provinsi, kawan-kawan KPU kabupaten kota di sana mengambil hal yang sama. Nah, fungsi supervisi itulah yang semestinya harus dilakukan oleh KPU RI. Nah, jadi sebetulnya kami sudah melakukan itu dan mengupayakan tepat waktu. Contohnya tanggal 9 kemarin, 36 itu saya minta berangkat semua. Ternyata baru sampai dengan distrik ke-17. Karena ada pesawat yang jatuh tuh katanya.
Ya, itu setelah ngirim punya kita, kemudian dia balik, dia mau kirim lagi sembako, dia jatuh.